Tika terperangkap dalam jeratan utang pinjaman online yang menyesakan. Dengan senyuman yang selalu terpancar di wajahnya, Tika menyembunyikan perjuangan yang berat di balik kecintaannya berbelanja. Di sebuah kota kecil yang terletak di antara pegunungan hijau dan sungai yang mengalir deras, hiduplah seorang perempuan muda bernama Tika. Tika adalah sosok yang dikenal oleh tetangga dan teman-temannya sebagai perempuan yang ceria, penuh semangat, dan selalu memiliki senyuman di wajahnya. Setiap hari, ia berangkat ke tempat kerja di sebuah toko pakaian dengan langkah yang ringan. Meskipun gajinya tidak besar, Tika selalu bisa mengubah hari-harinya yang biasa menjadi penuh warna dengan sedikit kreativitas. Ia memiliki mimpi yang besar dalam hatinya. Suatu hari nanti, ia ingin membuka usaha sendiri, sebuah toko yang menjual pakaian dengan desain yang unik dan berkualitas. Tika percaya bahwa dengan kerja keras, impiannya itu bisa terwujud. Namun, di balik senyum manisnya, tersimpan satu kebiasaan yang menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya, kecintaannya yang berlebihan terhadap belanja. Kecintaan Tika berbelanja bukan hanya sekadar hobi, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kali gajian tiba, Tika tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah ke pusat perbelanjaan. Ia selalu merasa ada yang kurang jika tidak membawa pulang barang baru. Pakaian baru, sepatu yang chic, atau aksesori yang menarik selalu menjadi incaran utamanya. Meskipun isi lemari pakaiannya sudah melimpah, ia masih merasa perlu menambah koleksinya. Tika seringkali membela diri dengan berbagai alasan, ya ini diskon, sayang jika tidak dibeli, atau nanti bisa aku pakai untuk acara yang akan datang. Tanpa ia sadari, kebiasaan ini mulai menggerogoti keuangannya. Setiap belanja, Tika merasa bahagia seolah bisa membeli kebahagiaan. Tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan keraguan akan pilihan-pilihannya. Suatu hari, saat Tika sedang berselancar di internet menjelang akhir bulan, ia terperosok dalam iklan pinjaman online yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan. Di layar laptopnya, tertulis, pinjam tanpa jaminan, cair dalam 15 menit. Tika merasa terpesona oleh tawaran tersebut. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa menyenangkannya jika ia bisa membeli semua barang yang diidam-idamkannya tanpa harus menunggu bulan depan. Dalam keadaan emosional, Tika mendaftar tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ia merasa seolah mendapatkan jalan pintas menuju kebahagiaan. Pikirannya dipenuhi dengan harapan dan impian untuk memiliki semua yang diinginkannya, tanpa menyadari bahwa itu adalah langkah pertama menuju jurang masalah yang dalam. Ketika pinjaman tersebut akhirnya cair, Tika merasakan euforia yang luar biasa. Uang yang ia terima seolah memberikan kekuatan baru dalam hidupnya. Ia bergegas ke pusat perbelanjaan dan membeli beberapa barang yang selama ini hanya bisa ia impikan. Setiap tas dan sepatu baru yang ia bawa pulang memberikan rasa puas yang mendalam, seolah menghapus semua beban yang ada di pikirannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, Tika mulai menerima tagihan pertama dari pinjaman online tersebut. Saat melihat angka yang tertera, jantungnya bergetar. Ia menyadari bahwa untuk membayar pinjaman ini, ia harus menggunakan gajinya yang sudah ditentukan untuk kebutuhan sehari-hari. Perasaan bahagia itu perlahan-lahan berganti dengan rasa panik dan cemas. Tika berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya masalah sementara. Tetapi saat semakin banyak tagihan yang datang, rasa tenang itu semakin menjauh. Hampir setiap bulan, Tika menemukan diri terjebak dalam siklus utang yang semakin dalam. Ia berusaha untuk membayar cicilan pinjaman dengan gajinya, tetapi setiap kali ia merasa bisa bernapas lega, ada saja kebutuhan lain yang muncul. Tika mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia harus meminjam lagi untuk membayar utang sebelumnya, dan ia terus berbelanja untuk mengisi kekosongan yang dirasakannya. Rasa cemas yang menyelimuti hidupnya semakin terasa berat. Saat malam tiba, ketika seluruh dunia terlelap, Tika duduk sendirian di dalam kamarnya,
dikelilingi oleh barang-barang yang tidak pernah ia gunakan. Begitu banyak barang baru, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan ia berbisik pada dirinya sendiri, "Apa yang sudah aku lakukan?" Tika merasa sangat terpuruk, dan saat itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari hanya membawa kesedihan dan beban yang lebih berat. Setiap hari, Tika merasa seperti berjalan di tepi jurang. Tekanan dari pinjaman online semakin menghimpitnya, dan beban mental itu terus bertambah seiring dengan bertambahnya utang. Dalam perjalanan pulang dari kerja, ia seringkali merenung, memikirkan langkah-langkah yang telah diambilnya. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi, membuatnya sulit untuk bernapas. Tika berusaha untuk berhemat, mencoba mengurangi pengeluaran, tetapi godaan untuk berbelanja selalu mengintainya. Setiap kali ia melihat iklan diskon atau promo menarik, hatinya bergetar, dan pikirannya mulai berdebat dengan sendirinya. Hanya satu barang lagi. Ini pasti yang terakhir, ia meyakinkan diri. Namun, satu barang itu mengundang serangkaian pembelian lain yang lebih besar. Tika terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, dan ia merasa tak berdaya untuk menghentikannya. Suatu malam yang gelap, saat Tika duduk sendirian di kamarnya, ia mengambil tumpukan tagihan yang menumpuk di meja. Lampu kamar hanya menyinari wajahnya yang terlihat lelah dan penuh tanda tanya. Ia merasakan air mata mulai mengalir, membasahi pipinya yang lembut. Dalam kepedihan, ia bertanya-tanya, di mana semuanya salah? Ia mengingat kembali mimpinya untuk membuka usaha sendiri, dan kini, impian itu terasa begitu jauh. Tika merasa seolah-olah dikelilingi oleh dinding yang tinggi, dan setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, ia terjatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Rasa cemas menyelimuti pikirannya setiap malam, dan tidur yang seharusnya menenangkan justru menjadi pengingat akan utang yang terus membebani hidupnya. Tika menyadari bahwa ia harus mencari solusi. Ia mulai mencari informasi tentang cara mengatasi utang dan manajemen keuangan. Dalam pencariannya, Tika menemukan banyak artikel dan video yang membahas tentang bagaimana orang bisa jatuh ke dalam jeratan utang, dan bagaimana orang lain berhasil bangkit dari keadaan serupa. Hal ini memberinya secercah harapan. Tika mulai menulis catatan tentang pengeluarannya dan mencoba memahami pola belanjanya. Ia berusaha untuk menata ulang hidupnya, tetapi rasa malu dan ketakutan masih menghalanginya untuk berbagi masalah ini dengan orang lain. Ia tidak ingin dianggap lemah atau bodoh karena terjebak dalam utang, jadi Tika memilih untuk berjuang sendiri. Meskipun di dalam hati, ia sangat ingin mendapatkan dukungan dari orang-orang terkasih. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Tika merasakan setiap detik yang penuh dengan tekanan. Ia berusaha untuk berbagi cerita dengan teman-temannya, tetapi setiap kali ia membuka mulut, kata-kata seolah terjebak di tenggorokannya. Rasa malu dan ketakutan mengalahkan keinginannya untuk berbagi. Ia merasa terasing dalam perjuangannya, sementara teman-temannya tampak bahagia dan bebas dari beban keuangan. Namun, Tika bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai membuat rencana untuk menghentikan siklus ini. Berbekal semangat baru dan tekad yang kuat, Tika mulai menyusun anggaran bulanan dan menetapkan batasan untuk pengeluarannya. Ia menempelkan catatan di dinding kamarnya, berisi kalimat motivasi yang mengingatkannya untuk tetap fokus dan tidak terjebak dalam godaan belanja. Meskipun proses pelunasan utang terasa sangat sulit, Tika merasa sedikit lega karena ia telah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya, dan setiap kali ia menolak godaan untuk berbelanja, ia merasa seolah telah memenangkan sebuah pertarungan. Suatu hari, saat Tika berjalan di pusat perbelanjaan, ia melihat sepasang sepatu yang sangat ingin ia beli. Hatinya berdebar, dan suasana hatinya berfluktuasi antara keinginan dan kesadaran. Dalam momen yang penuh ketegangan itu,
ia teringat akan utangnya dan semua perjuangan yang telah dilaluinya. Dengan berat hati, Tika memutuskan untuk pergi tanpa membelinya. Keputusan itu terasa seperti langkah besar menuju pemulihan. Ia pulang dengan rasa bangga, menyadari bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan keinginannya. Dalam perjalanan pulang, Tika mulai memikirkan kembali mimpinya untuk membuka usaha sendiri, dan ia merasa lebih dekat dengan impiannya daripada sebelumnya. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan utang dan godaan untuk berbelanja, Tika mulai menelusuri jalan menuju kebangkitan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan tekadnya sendirian. Ia perlu strategi yang lebih baik untuk membebaskan dirinya dari beban yang menggerogoti hidupnya. Tika mulai membaca berbagai buku tentang manajemen keuangan dan mengikuti kursus online untuk meningkatkan pengetahuannya. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer, mencatat setiap pelajaran yang ia pelajari dan menerapkannya dalam hidupnya. Tika merasa seolah-olah ia sedang membuka pintu baru yang sebelumnya tertutup, dan setiap informasi baru memberinya kekuatan untuk bergerak maju. Ia mulai menyusun rencana pelunasan utang yang lebih terstruktur, dengan target yang jelas dan realistis, serta berkomitmen untuk tidak lagi terjebak dalam pola belanja yang merugikan. Dengan semangat yang baru, Tika berjuang keras untuk mengubah kebiasaan belanjanya. Ia mulai menempatkan batasan ketat pada pengeluaran dan hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Setiap kali ia merasa tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak penting, ia akan mengingat kembali semua pelajaran yang telah ia pelajari. Tika bahkan menciptakan jurnal pengeluaran di mana ia mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluarannya. Setiap kali ia melihat angka-angka itu, ia merasa seolah sedang mengontrol hidupnya kembali. Tika juga mulai mencari alternatif hiburan yang lebih murah, seperti berkumpul dengan teman-teman di rumah atau melakukan aktivitas di alam. Meskipun awalnya sulit, lambat laun ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang tidak membutuhkan pengeluaran besar. Rasa puas dan bahagia mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya yang sebelumnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan cemas. Walau Tika merasakan kemajuan, tantangan untuk melunasi utang masih terus ada. Suatu hari, saat ia sedang bersantai di kafe setelah kerja, ia melihat teman-temannya yang sedang asyik berbelanja. Melihat mereka yang tampak bahagia dengan tumpukan barang baru, Tika merasakan kerinduan yang mendalam. Ia merindukan hari-hari ketika belanja adalah cara untuk menikmati hidup. Namun, ia segera tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dari barang-barang yang dimiliki. Tika mulai berbicara dengan teman-temannya tentang perubahannya, betapa sulitnya perjalanan yang telah dilaluinya dan bagaimana ia berusaha untuk tidak jatuh ke dalam jeratan utang lagi. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku memiliki pengalaman serupa. Tika merasa terhubung dengan mereka, dan rasa malu yang sebelumnya mengendap dalam dirinya mulai memudar. Ia menyadari bahwa berbagi kisahnya bisa menjadi sumber dukungan, bukan aib. Seiring waktu, Tika berhasil melunasi sebagian dari utangnya. Setiap kali ia membayar cicilan, ia merasakan beban yang berkurang, dan harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, ia seringkali menatap langit yang cerah, merasakan angin sejuk yang menyapu wajahnya, dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Meskipun ada banyak rintangan yang harus dilalui, Tika kini memiliki visi yang lebih jelas tentang apa yang ingin dicapainya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah untuk membuka usaha pakaian impiannya. Dalam pikirannya, sudah ada gambaran tentang toko yang ingin ia dirikan, tempat di mana ia bisa berbagi pengetahuan tentang manajemen keuangan dan memberikan inspirasi kepada orang lain agar tidak terjebak dalam utang. Tika merasa bahwa pengalaman pahit ini tidak hanya mengajarinya untuk mengelola uang, tetapi juga membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan berdaya. Suatu hari, saat Tika berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, ia melihat sepasang sepatu yang pernah sangat ia inginkan. Hatinya bergetar, tetapi kali ini,
ia tidak merasa terjebak dalam keinginan yang mendalam. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan untuk menolak. Tika teringat akan semua usaha dan kerja keras yang telah ia lakukan untuk mengubah hidupnya. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah pergi dari sepatu tersebut, membawa pulang perasaan kemenangan yang luar biasa. Keputusan ini bukan hanya tentang menolak sepasang sepatu, tetapi lebih dari itu, tentang membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini mengikat. Saat ia berjalan pulang, senyuman merekah di wajahnya. Tika tahu bahwa ia sedang menuju arah yang benar, dan semakin dekat dengan impian yang selalu ia idam-idamkan. Dalam hati, ia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang mungkin juga membutuhkan inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan pengalaman baru dan pelajaran berharga yang telah Tika dapatkan, ia mulai merancang rencana bisnis untuk toko pakaian impiannya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di malam hari untuk meneliti tren mode terbaru, menggambar desain pakaian, dan menghitung biaya yang dibutuhkan untuk memulai usahanya. Tika ingin tokonya bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga menjadi ruang di mana orang-orang bisa belajar tentang pentingnya manajemen keuangan dan cara berbelanja dengan bijak. Berbekal catatan kecil yang penuh dengan ide-ide kreatif, Tika merasa lebih berani untuk menggapai mimpinya. Setiap kali ia membayangkan tokonya sendiri, semangatnya semakin membara. Tika ingin menciptakan lingkungan yang ramah, di mana pelanggan merasa dihargai dan didengar. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kini ia memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Setelah beberapa bulan melakukan riset dan perencanaan, Tika akhirnya mengambil langkah berani untuk merealisasikan impiannya. Ia mulai mengumpulkan dana dengan cara menabung dari gajinya dan menjual beberapa barang yang tidak lagi ia butuhkan. Dalam proses ini, Tika juga mengajak teman-temannya untuk turut serta dalam membantu, baik dari segi ide maupun dukungan moral. Mereka sering berkumpul di rumah Tika untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Suasana kebersamaan ini membuat Tika semakin termotivasi, dan ia merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap kali ada tantangan, mereka saling mendukung dan berbagi solusi. Tika mulai menghubungi supplier dan mencari lokasi strategis untuk tokonya. Ia merasakan adrenalin dan kegembiraan yang campur aduk saat memikirkan semua langkah yang harus ia ambil untuk menjadikan mimpinya menjadi kenyataan. Setelah melalui berbagai proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Tika berhasil membuka pintu tokonya yang baru. Dengan nama yang sederhana tetapi penuh makna, Kain dan Harapan, Tika menyambut pelanggan pertamanya dengan senyuman lebar. Di dalam toko, ia memajang koleksi pakaian yang telah ia desain sendiri. Setiap helai kain bercerita tentang perjalanan hidupnya dan harapan yang ingin ia bagikan kepada orang lain. Hari pembukaan itu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Tika juga mengadakan seminar kecil tentang manajemen keuangan dan cara berbelanja bijak. Ia ingin orang-orang tidak hanya datang untuk membeli, tetapi juga mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Tika merasa bangga bisa berbagi pengalaman dan membimbing orang lain agar tidak jatuh ke dalam jeratan yang sama seperti yang pernah ia alami. Seiring berjalannya waktu, Kain dan Harapan menjadi tempat berkumpul bagi banyak orang. Pelanggan tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga untuk belajar. Tika mengadakan workshop rutin tentang cara mengelola keuangan pribadi dan pentingnya membuat anggaran. Ia merasa bahagia melihat antusiasme orang-orang yang datang untuk belajar dan berbagi cerita. Tika tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga memberikan inspirasi bagi mereka yang ingin mengubah hidup mereka. Kisah perjuangannya yang pernah terjerat utang menjadi motivasi bagi banyak orang. Setiap kali ada pelanggan yang mengucapkan terima kasih atas pengetahuan yang mereka dapatkan, Tika merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa setiap usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Tika merasa bahwa toko ini bukan hanya sekadar bisnis,
tetapi juga sebuah misi untuk membantu orang lain agar tidak terjebak dalam masalah keuangan. Kini, Tika bukan hanya seorang pebisnis, tetapi juga seorang motivator bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar tentang keuangan dan kewirausahaan. Tika tidak pernah membayangkan bahwa pengalaman pahit yang pernah ia alami bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ia ingin agar semua orang memahami bahwa hidup tanpa utang adalah mungkin dan lebih bahagia. Tika terus berbagi kisahnya, mengingatkan orang-orang bahwa meskipun hidup bisa sulit, selalu ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam setiap sesi seminar, Tika selalu menekankan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan tidak terjebak dalam belenggu utang. Kini, dengan senyum yang tulus, Tika terus menjalani hidupnya dengan penuh semangat, siap untuk membantu lebih banyak orang meraih impian mereka. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Tika melanjutkan perjalanan bisnisnya. Ia mulai menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas lokal untuk mengadakan acara yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang manajemen keuangan. Tika ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang terjebak dalam jeratan pinjaman online seperti yang pernah ia alami. Setiap acara menjadi kesempatan bagi Tika untuk berbagi cerita dan memberikan wawasan praktis. Ia mengajak para pemateri yang berpengalaman dalam bidang keuangan untuk bergabung, sehingga peserta mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Tika merasa sangat bersemangat melihat antusiasme peserta yang datang dari berbagai kalangan. Mereka saling berbagi pengalaman hidup dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Seiring berjalannya waktu, Kain dan Harapan tidak hanya menjadi sebuah toko, tetapi juga menjadi pusat edukasi keuangan yang diakui di kota kecil itu. Tika merasa bersyukur atas semua yang telah ia capai, dan ia terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan komunitasnya. Dengan keberhasilan tokonya, ia juga mulai berinvestasi dalam pengembangan diri, mengikuti kursus kewirausahaan dan manajemen. Tika ingin memastikan bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup untuk memimpin bisnisnya dengan baik. Ia menggandeng beberapa mentor yang bisa membimbingnya dalam pengambilan keputusan strategis. Setiap kali menghadapi tantangan dalam bisnis, Tika teringat pada perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, dan itu memberinya keberanian untuk terus maju. Pada suatu hari, saat Tika sedang mengadakan seminar di tokonya, ia mendapat kesempatan untuk berbagi kisahnya di media lokal. Beberapa wartawan datang untuk meliput acara tersebut dan tertarik dengan cerita hidupnya yang inspiratif. Saat berbicara di depan kamera, Tika merasa bergetar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menjangkau lebih banyak orang. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, mulai dari terjebak dalam utang hingga berhasil bangkit dengan mendirikan usaha sendiri. Tika berharap bahwa kisahnya bisa menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan terus berjuang, meskipun situasi tampak sulit. Setelah acara selesai, banyak orang mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih dan mengaku bahwa mereka merasa terinspirasi oleh kisahnya. Tika merasa terharu, dan di dalam hatinya, ia berdoa agar semua orang yang mendengarnya bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan dan kebebasan finansial. Seiring waktu berlalu, Tika semakin dikenal sebagai seorang motivator yang berdedikasi. Ia mulai diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan workshop di kota-kota lain, berbagi pengalamannya tentang pentingnya manajemen keuangan dan cara berbelanja bijak. Tika merasa bangga bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara, dan ia berkomitmen untuk terus membantu orang lain. Selama perjalanan ini, ia juga belajar banyak tentang diri sendiri dan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Setiap kali ia melihat orang-orang yang terinspirasi oleh ceritanya, ia merasa semakin yakin bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Tika merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh.